ibu-ibu dan bapak-bapak yang terkasih, yang Sama-sama, diberkati terima sama kasih. Tuhan Yesus Kristus. Ya, perkenalkan nama saya, nama asli saya adalah Iis Sariningsih, asal dari Bandung. Udah gitu, itu nama asli saya sesuai KTP gitu kan. Jadi, tapi nama panggilan saya Sari. Saya biasa dipanggil Sari. Jadi kalau misalkan orang-orang yang sekampung sama saya tuh kalau manggil pasti Iis gitu. Gak ada yang manggil Sari. Jadi orang yang di luar kampung saya tuh pasti manggilnya Sari. Sebelum saya kesaksian, saya ingin bernyanyi persembahan saya untuk Tuhan Yesus sebagai tanda bukti terima kasih saya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat kasih yang Kau beri. Saya tuh sangat senang dengan lagu itu gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Kalau misalkan saya mendengar pujian dimanapun itu, entah kenapa saya tuh nggak tahu. Jadi kayak dulu nggak kayak gini. Saya lanjut kesaksian saya ya. Saya dilahirkan di keluarga Muslim yang taat dari kecil sampai saya besar gitu. Udah gitu saya anak pertama dari 3 bersaudara. Udah gitu ibu saya Muslim yang taat, selalu mengajarkan apa yang memang diketahui sama ibu saya, dan bapak saya juga taat sekali gitu. Di kampung juga terkenal, bapak saya itu aktif banget di pengajian apa, pokoknya kalau yang namanya bapak saya, nama bapak saya itu terkenal banget gitu kan. Ditambah lagi ibu saya kan guru ngaji juga gitu kan. Saya kadang-kadang ya suka ikut bantuin ngaji juga, meskipun saya nggak terlalu lihai dalam membaca Al-Quran, tapi ya setidaknya saya bisa mengajarkan anak-anak kecil gitu kan. Kalau dasar saya bisa lah, misalkan nggak terlalu bagus atau apa. Sesudah itu saya biasa hari-hari saya ya, kegiatan saya dari kecil biasalah kalau misalkan maghrib itu ngaji dari jam 6 pulang jam 9 malam. Yaitu mempelajari dasar-dasar ya ikro bahasa Arab yang dasar banget gitu kan, harus bisa gitu kan. Saya dulu belajar tidak sama ibu saya, jadi belajarnya sama orang, karena kata ibu saya ya kalau diajarin sama mamanya lah nggak mempan, biasanya kalau anak sendiri, jadi diajarinnya jauh juga lumayan. Sesudah itu kegiatan saya ya biasalah sebagai Muslim, mempelajari. Sesudah itu biasa kalau misalkan sholat 5 waktu tepat. Kalau bulan puasa ya saya puasa seperti biasa. Bahkan sesudah remaja saya rajin banget kayak misalkan puasa Senin Kamis, karena di kepercayaan saya yang dulu itu ya kalau puasa Senin Kamis itu sunnah ya kalau mau gitu kan. Saya rajin banget meskipun saya posisi masih sekolah SMP apa SMA gitu, saya rajin banget. Karena
dulu di kepercayaan saya itu ya kalau pengen sesuatu ya harus puasa dulu gitu, sholat yang rajin segala macam. Sesudah itu beranjak dewasa ya biasa aja lah, kehidupan saya sehari-hari biasa berjalan seperti biasa gitu kan. Saya memang mengakui tidak sampai apa namanya hatam segala macam, karena saya pikir ya beda dengan adik saya gitu kan, dia udah berkali-kali kan hatam. Kalau saya berpikir ya saya sering membaca, tapi kalau untuk aduh nggak ngerti apa gimana, kadang-kadang saya mikir ya udahlah gitu kan. Sesudah dewasa saya ingat saat itu sebenarnya dari dulu-dulu saya sering dari kecil suka suka mendengar gitu, mendengar dari lingkungan sekitar, kamu jangan bermain sama orang Kristen. Nah kadang-kadang kamu jangan belanja di orang Kristen, belanja di sesama kita. Kadang saya masih kecil suka bertanya-tanya, kok nggak boleh ya belanja di itu? Kenapa? Kata saya, ada apa? Itu saya masih kecil, masih pikiran saya kenapa ya bertanya. Tapi ya namanya anak kecil ya nurut-nurut aja lah gitu. Nah udah gitu, cuman saya orangnya kan agak-agak nggak boleh main ini, tapi saya mainnya sama ya namanya saya ya bermain sama siapa aja, namanya anak kecil kan, meskipun dilarang-larang ya. Terus udah gitu bapak saya juga nggak terlalu, istilahnya nggak terlalu fanatik banget sih, karena beliau juga bekerja di suatu perusahaan yang terkenal saat itu di Bandung itu. Bosnya juga beda dengan kita, tapi beliau baik banget katanya gitu. Cuman kata bapak saya sayang banget, katanya nyembahnya nyembah patung lah apa. Saya kadang mikir gitu, masa sih kata saya gitu. Ya udahlah, karena saya masih kecil, cuma saya kadang-kadang suka bertanya-tanya gitu. Saya kadang pernah nanya sama ibu saya, "Mah, sebenarnya agama itu diciptain sama siapa ya? Kok banyak banget gitu, maksudnya agama ini." Kata ibu saya, "Ya kita kan ya ngikutin turun-temurun aja, maksudnya ya itu mungkin manusia atau gimana lah." Ibu saya ngomongnya gitu. Ya udahlah kata saya gitu. Sebenarnya tuh dalam hati saya tuh bertanya-tanya gitu, tidak terjawab itu. Terus udah gitu saya suka bertanya-tanya, agama saya, kepercayaan saya yang dulu tuh asalnya dari mana gitu kan. Pertanyaan saya tuh selalu di dalam benak saya tuh, saya pengen tahu nih dari mana gitu kan. Cuman ya gitu nggak bisa dijawab, nggak bisa dijawab. Kadang-kadang kalau pesantren kilat juga saya nanya, ini ya paling jawabannya ya dari itu, ya dari satu itu, ya udah, udah gitu ya udahlah, kurang memuaskan buat saya itu. Itu saya masih kecil. Sesudah itu saya beranjak dewasa, kuliah juga berteman dengan nggak satu ini, jadi komunitas saya tuh banyak gitu. Tapi teman-teman saya tuh ya yang tidak diperbolehkan gaul sama saya, kok mereka tuh saya perhatiin baik-baik gitu. Kadang-kadang ada, saya ingat waktu SD, kamu tuh ada teman saya namanya Novi ya. Udah gitu sering disirikin, kamu tuh membawa salib ini. Saya sih nggak ikut-ikutan ya, cuman kasihan amat sih kata saya, apa, tapi orangnya diam gitu, cuman senyum-senyum. Temen SMP, SMA juga ada yang berbeda gitu juga. Terus yang saya rasain di tempat kuliah juga orangnya baik-baik juga. Malah saya waktunya sholat ya disuruh sholat, kamu sholat dulu. Ini udah jam berapa katanya gitu. Saat jam istirahat itu diantar malah sama mereka itu, sama yang berbeda agama, ditungguin di depan. Saya cuman kadang mikir mereka baik banget sih kata saya, padahal beda banget. Yang saya rasain tuh tidak membeda-bedakan suku, apalah gitu, yang saya rasain nyaman gitu.
Terus saya lihat mukanya itu kayak meskipun masih kecil-kecil kayak damai. Yang saya lihat tidak pernah marah, nggak pernah cemberut segala macem gitu kan. Ya udah saya sering merhatiin aja muka teman-teman saya gitu kan. Kenapa ya gitu? Sampai saya besar saya sering merhatiin. Terus saya juga pas udah kerja juga saya sering merhatiin teman-teman saya yang beda gitu kan. Ada yang sering di belakang rumah kan, ibu saya juga kan ya mempunyai usaha dan di situ terkenal juga ibu saya itu. Udah gitu di belakang rumah juga ada kos-kosan kayak gitu. Saya emang dari kecil biasa main sama anak cowok, jadi nggak biasa main sama anak cewek. Jadi anak laki-laki itu buat saya lebih enak gitu, tidak milih-milih teman lah apa segala macam. Jadi saya dari kecil memang nyaman sama anak laki-laki. Jadi di belakang rumah tuh ada ya yang saya kenal, udah kenal lama. Mereka tuh baik banget. Mereka Kristen, orang Jawa tapi ya. Namanya Mas Yono, Petrus, Mas Petrus. Nah udah gitu saya sering merhatiin mereka. Kalau misalkan hari Minggu nih, saya kan libur ya, libur kerja. Saya nongkrong di depan. Udah gitu saya perhatiin aja. Sekali dua kali nggak saya tanya, saya cuma merhatiin, ih rapi banget bajunya gitu kan. Terus mukanya berseri-seri, nggak pernah sih saya ngeliat mereka kayak gimana gitu. Dan kalaupun ini nggak pernah marah gitu kan. Saya bingung deh kadang-kadang disirikin kayak gimana pun mereka nggak pernah marah. Bingung saya tuh. Udah gitu suatu hari karena saya penasaran kan, Mas Ion itu kan lewat depan rumah bawa buku kan. Saya dulu belum mengenal, saya kira itu buku tebal banget gitu kan. Sering diteng-teng-teng begini tuh buku. Mas itu apaan? Kata saya gitu. Oh ini Alkitab katanya gitu. Oh Alkitab katanya. Udahlah kata saya. Nah, Mas nanti saya main ya ke sana ke rumah. Oh iya saya karena saya biasa biasa main lah ke belakang gitu. Pas udah di ini saya dalam hati kayak pengen minjem tuh buku, saya penasaran deh isinya apa gitu kan. Terus saya bilang, saya minta izin mas, mas boleh nggak mas saya pinjem bukunya, saya pengen lihat gitu, pengen lihat isinya apa sih gitu kan. Terus kata si Mas Yono sama Mas Petrus, jangan mbak katanya gitu. Nanti kita semua dimarahin sama ibu, ntar disangkanya kita ngajak-ngajak mbak. Enggak mas, janji deh mas, janji. Saya nggak akan ngomong, ntar saya umpetin. Saya soalnya pengen tahu itu bukunya isinya apa sih, kata saya gitu. Wah, itu benar-benar mas, itu benar-benar ketakutan karena mungkin ibu saya kan baik, jadi dan mas itu kan kalau Idul Fitri dateng lah ngucapin ini, ya nggak enak kali ya. Udah akrab sama keluarga saya, akrab baik sama keluarga saya itu. Udah gitu, kata saya nih nggak bakalan bisa. Udah saya paksa aja itu. Mas, mana mas saya pinjem. Saya dibantuin teman saya yang satu lagi. Saya ambil aja sendiri karena kan yang dua itu takut gitu kan. Itu saya ambil aja, mas pinjem ya mas ya. Saya masukin. Saya saat itu pakai sweater. Saya selipin aja di sini. Mas, nanti saya balikin ya kalau saya udah sebentar, nggak lama-lama, kata saya gitu. Udah gitu saya pulang. Saya masuk ke kamar. Saya buka, oh ya saya tutup itunya pintu karena saya takut juga sih ketahuan ibu saya atau bapak saya gitu. Saya kunci tuh pintu. Saya buka sih. Kata saya gini, isinya apa ya? Kata saya gitu sambil dibuka-buka gini. Saya tuh pernah ini Alkitabnya. Alkitabnya sama persis kayak gini, kecil bentuknya tuh. Udah itu saya buka, aduh mudah-mudahan enggak ini ya. Terus saya gini, ya Allah, ya Robi, maaf, saya pengen, karena saya penasaran nih, pengen tahu isi ini. Saya bukan bermaksud untuk apa gitu, saya pengen tahu aja ini isinya apa gitu kan. Terus saya buka, saya gini kan, pas saya lihat gitu, saya giniin, saya baca Kejadian. Ya tulisan bahasa Indonesia kata saya gitu, kirain saya tuh tulisan apa gitu. Orang Kristen tuh khas, kayak kita kan khas banget itu kan tulisannya, harus belajar dulu malah. Udah gitu saya baca, oh
eh, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulai itu satu. Ya, terus saya baca sampai kok ini mirip sama yang sering saya dengar gitu kalau di sekolah kan suka dipelajari juga. Tapi kok saya perhatiin ini kok lengkap banget gitu sampai saya buka terus sampai kejadian itu banyak banget. Ini udah gitu manusia jatuh ke dalam dosa. Udah gitu saya loncat-loncat aja nih baca-baca ini. Ngasal aja gitu. Karena tebel banget kan saya juga bingung. Udah gitu ada yang warna hitam merah gini saya kan nggak ngerti kan. Dia asal-asal aja saya buka gini. Nah, yang pertama saya buka itu saya ingat ya. Itu kayak yang saya tahu sekarang tuh itu doa Bapa kami ternyata. Cuman saya lihat di sini yang dulu saya lihat hal berdoa. Kalau dulu kan saya nggak bisa baca Alkitab, jadi saya lihat 11 pada suatu kali. Jadi kayak gitu aja kayak baca buku lah ya. Terus dua jawab Yesus kepada mereka apabila kamu berdoa. Kata saya nggak tahu itu Yesus siapa. Udah gitu saya baca gini. Katakanlah, nih jawab Yesus pada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Terus saya mikir, kata-katanya bagus banget ya, kata saya gitu. Saya catat aja lah, kata saya. Bukan lumayan, saya itu kadang-kadang kalau berdoa ya, itu lagi yang saya baca. Kalau nggak minta umur panjang gitu, kalau lagi saya lagi, ya dulunya sholat kan, minta umur panjang, banyak rezeki, segala macem lah. Minta jodoh, segala macem. Tapi pas saya lihat, ini bagus banget gitu kan. Udah saya tulis, jadi kalau saya sholat itu, ini karena bagus, kata saya gitu. Ya udah saya nggak pakai bapak, kata saya gitu. Bapaknya saya lewat karena kan saya nggak ngerti itu bapak itu kan. Ya ini yang baik-baiknya aja saya ituin kan. Dah. Terus saya loncat gitu. Saya tuh saat itu belum ngerti itu Yesus itu ya, belum ngerti sama sekali belum. Nah udah gitu, saya baca-baca, terus saya baca lagi ini yang dulu kan saya nggak ngerti nih, yang Yohanes. Ini yang 14. Apa kalau sekarang kan Yohanes 14 ayat 6 gitu kan. Kalau dulu kan enggak, saya enggak ngerti, saya baca aja, jangan gelisah hatimu. Terus sampai saya baca aja sampai bawah. Terus kata Yesus, Yesus itu siapa? Saya juga enggak ngerti dulu. Terus akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya kadang siapa ini gitu kata saya, Yesus itu siapa saya juga nggak ngerti. Udah saya lengkap lagi, saya loncat-loncat lagi, terus saya baca kisah nabi-nabi. Ya kalau di kita kan ada nabi, banyak lah 25 nabi yang wajib diketahui itu. Terus saya perhatiin di sini kok lengkap semua sih nabi-nabinya gitu yang saya pelajari yang saya ketahui. Sama di sini juga lengkap, cuman kalau yang saya tahu ya ada satu sih yang nggak ada, makanya saya bolak-balik nggak ada kata saya gitu. Tapi udahlah, lewat aja. Udah gitu saya lihat lagi Wahyu ini, ya saya baca gitu, gini ya saya baca aja kayak seperti baca buku, tapi kok lengkap banget. Terus saya ingat baca tentang Yunus. Kalau di kita kan Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, udah gitu Nabi Yusuf. Kalau di Kristen kan ada nabi, ada beda-beda gitu kan. Ya udahlah, udah kata saya. Jadi saya nggak terlalu penasaran. Bacanya gitu ya gampang juga ya kata saya, dimengerti gitu kan. Nggak seribet yang saya mungkin nggak tahu. Kayaknya saya ribet toh. Kalau kayak zaman dulu tuh kayak kita mau keluar bacanya beda, mau masuk WC, mau tidur, mau apa beda-beda gitu kan. Tapi terus saya nanya lagi sama si masnya, Mas, ini bacaannya bahasa Indonesia ya? Iya Mbak, katanya bahasa Indonesia. Enak ya kata saya, bisa ngerti gitu kan. Ya udah akhirnya saya balikin diem nih, buku udah saya nggak
nggak terlalu ambil pusing lah. Yang penting saya udah tahu gitu kan. Singkat kata, suatu hari tuh saya pulang kerja, saat itu saya udah kerja ya posisinya. Udah itu saya pulang kerja karena ngantuk, saya ketiduran. Pas saya lagi tidur itu tahu-tahu saya tuh setengah mimpi setengah enggak. Apa namanya, kayak ini tangan saya kayak diginiin, tangan saya, kaki saya. Terus saya ngelihat nih di pikiran saya ngelihat kayak tangan saya nih kayak ada yang mau, ini pakunya gede banget. Cuman yang kelihatan tangan doang nih, mau maku tangan saya sama kaki saya. Saya kagetnya parah itu lagi tidur tuh. Yang bikin saya kaget setengah mati sampai apa? Saya tuh mau dipasang kayak duri, mau diginiin si durinya itu. Nah udah gitu, tapi karena saya kaget ya, saya tuh teriak kenceng banget saat itu. Kata saya gitu. Sampai gemeter, keluar keringat dingin. Ya siapa sih yang nggak shock ya? Mau dipaku, ya takut lah. Jangankan dipaku. Apa namanya? Ya serem lah, itu termasuk mimpi yang serem. Kalau buat saya nggak pernah mimpi-mimpi kayak gitu. Akhirnya karena di ruang tamu itu ada adik saya kebetulan yang perempuan. Dia gedor-gedor. Terus saya dengar sih ibu saya, itu sih teteh kenapa tuh katanya gitu. Nggak tahu mah, kita gedor-gedor, teteh buka katanya gitu. Teh, pas saya udah buka, kenapa teh? Saya bengong aja, saya sambil megang dada saya. Aduh Lin, mimpi apa ya, kok mimpinya gitu banget, kata saya gitu. Emang teteh kenapa, mimpi apa? Lin, teteh masa teteh mimpinya kayak mau dipaku gitu tangan? Ih, kata adik saya, teteh mah serem banget mimpinya. Jangan-jangan teteh itu jin kafir kali itu, katanya. Masuk ke teteh tuh, teteh lagi tidur. Teteh makanya kalau tidur tuh doa dulu. Iya sih, karena kecapean, kata saya nggak doa, kata saya gitu kan. Ya udah teh, lain kali doa. Saya tuh nggak berpikir, ya yang saya lihat sekarang ya, saya baru ngerti ya. Saya juga dulu nggak pernah nonton TV, jarang nonton TV, jarang lah namanya kerja ya. Udah, dan nggak secanggih dulu, nggak secanggih sekarang kan, HP-nya juga jadul banget kalau dulu. Ya kalau nonton paling ada saya karena nonton doyanya kartun, paling kartun. Nggak pernah sama sekali kelihatan nonton yang orang Kristen gitu. Apa Yesus disalib, sama sekali nggak pernah. Nggak kepikiran sama sekali tentang itu. Nah udah gitu, sejak saat itu ya udahlah, saya lupain aja mimpi saya itu kan. Udah lama dari situ udah saya tuh mimpi lagi. Saat itu tuh saya berasa kayak di apa ya, kayak padang hijau gitu. Terus ada bangunan, tapi dibilang masjid juga bukan, dibilang gereja juga bukan. Ada kubahnya warna emas, tapi bukan masjid. Setahu saya bukan masjid, karena beda banget. Di situ saya sendirian. Terus sudah gitu hening banget. Tapi sayup-sayup tuh saya dengar kayak lagu apa ya, saya nggak ngerti deh itu lagu. Pokoknya kalau yang saya rasain kayak damai, membawa saya jadi adem banget, ini lagu apaan, saya nggak ngerti sama sekali itu lagu apa, sampai sekarang pun nggak ngerti. Nah udah gitu, udah tuh ya berikutnya, berselang berikutnya saya mimpi lagi, saya berada di satu ruangan, banyak kursi, itu kursinya kursi kayu saat itu. Yang saya lihat tuh kursi kayu, ya mungkin yang saya lihat sekarang tuh kayak gereja gitu ya. Dulu kan nggak ngerti, saya pikir tuh rumah kan. Tapi di depannya tuh kayak ada apa ya, yang sekarang saya ngerti itu altar ya. Tapi dulu kan nggak ngerti, saya pikir tuh apa, tuh saya di tengah-tengah antara kursi, saya diri di situ. Tuh saya anehnya itu hati saya tuh riang banget. Udah gitu, saya nggak tahu megang tangan siapa nih, kayaknya ada berapa orang gitu ya, kita pegangan,
nyanyi gitu, riang banget, nggak tahu nyanyi apaan saya lupa, pokoknya kayak nyanyi orang Kristen lah, padahal saya saat itu kan nggak tahu itu nyanyi orang Kristen ya. Kalau saya perhatiin sih kayak lagu-lagu Natal gitulah, riang-riangnya gitu kan. Ya udah, cuman saya mikir mimpinya kok aneh-aneh gitu. Kehidupan saya remaja itu saya memang Muslim ya, tapi di lain sisi saya masih percaya hal-hal yang kayak begitulah. Dan saya tuh senang banget hal-hal mistik gitu. Apalagi saya lihat kan bapak saya juga meskipun ya sholatnya rajin, tapi saya perhatiin dia kayak ngilmu gitu. Beliau suka cerita lah. Kalau misalkan pulang kerja, dulu kan bapak saya kan nggak punya kendaraan ya, jadi naik bis mulu gitu kan. Kalau kepepet banget, nggak punya ongkos sama sekali, ya udah pakai ilmunya itu, kayak ilmu halimun lah, pokoknya ngilangin diri gitu kan. Jadi orang tuh yang nagih ongkos tuh nggak ngelihat bapak saya gitu kan. Bapak saya cerita kayak gitu. Terus saya suka ngelihat bapak saya tuh kalau latihan di rumah tuh injek-injek beling gitu kan. Beling kalau di sini apa ya, kaca dipecah-pecahin terus diinjek-injek gitu kan. Aduh pak, kata saya, bapak nggak takut? Saya takut, ngeri deh kalau telapak kaki bapak kenapa-napa, gimana, saya tuh ngeri ngelihatnya. Sampai ibu saya, aduh aduh aduh, orang ada-ada aja lagi kayak gitu katanya. Tapi ya saya suka, ya karena saat itu nggak ngerti ya, wah hebat bapak saya, hebat gitu kan. Cuman saya ingat perkataan bapak saya tuh, katanya ya kalau mempelajari ilmu putih di atas putih sih nggak apa-apa, yang penting jangan ilmu yang istilahnya ilmu apa tuh, ilmu hitam, katanya gitu. Saya juga waktu dulu pernah diajak ke tempatnya bapak saya, suka ke tempat gurunya gitu. Ya banyak sih orang-orang di situ, mungkin terkenal kali itu di wilayah, ya yang tahu pastilah orang di situ udah tahu lah. Saya suka merhatiin, oh datang ke situ kirain saya ngapain ya, cuma dikasih air doang gitu, aqua, udah gitu ya udah, ngobrol-ngobrol ya paling ya gitu, pulang-pulang gitu kan. Ya saya nggak mau nyebutin aja ngapain gitu kan. uh, Udah, kata saya, oh kayak gitu. Terus saya pernah ngelihat juga ada, sering sih orang minta tolong gitu ya, karena saya nggak ngerti ya saya diem aja gitu, merhatiin gitu kan. Oh ya, kadang-kadang ada yang minta pengen nikah, pengen jodoh gitu lah. Udah gitu ada yang pengen punya anak karena udah usia 45 nggak punya anak gitu kan. Tapi anehnya itu bisa gitu, saya nggak ngerti bapak saya itu kok bisa gitu, apa karena kebetulan, nggak tahu juga lah ya. Udah gitu sering juga bapak saya dipanggil kalau misalkan ada yang butuh bantuan, pak ke rumah saya, misalkan di rumah saya tuh ada apa gitu. Tapi pulang dari situ tuh bapak saya tuh suka cerita, oh di rumah itu ada ini gitu. Ya suka cerita aja, saya suka dengerin aja. Hebat ya, kata saya bapak saya tuh, karena saya nggak ngerti kan. Terus saya pernah bilang, pak bapak hebat banget bisa kayak gitu, saya mau dong pak bisa hebat kayak bapak kayak gitu. Jangan, berarti pak kalau saya menyukai seseorang bisa dong, kata saya gitu, bisa minta tolong sama bapak. Nggak bisa dong, katanya. Kenapa pak nggak bisa? Janganlah, itu nggak, kata bapak saya, nggak bakal lama. Ah bapak, kata saya gitu. Tapi pak bisa diajarin nggak saya tentang hal-hal kayak gitu? Nggak bisa lah, nggak boleh. Nggak boleh, katanya gitu. Ya udah, saya cuma dalam hati aja, ih bapak saya tuh kok pelit banget gitu ya, ma anaknya kok nggak mau ini gitu kan. Ya udah, saya kan kadang-kadang, ya saya ingat ya, karena saya pengen kayak bapak saya, ya udahlah, saya akhirnya sama teman saya suka nyari-nyari sendiri. Teman saya kan ada juga yang suka hal-hal kayak gitu ya, pergi ke sana-sana jauh-jauh lagi, nah kita naik kereta. Ya sering sih ngumpulin apa gitu, terutama untuk karena saya kerja ya. Ya gitulah, dulu emang error ya dulu tuh, biar nggak di PHK. Banyak sih teman-teman saya yang di PHK, saya enggak gitu. Tahu deh apa karena kebetulan atau enggak. Terus saya seneng nempel-nempelin barang atau benda gitu di badan saya gitu kan.
tanpa sepengetahuan bapak saya, dan nggak tahu itu bendanya kotor atau apa. Tapi bapak saya akhirnya tahu juga sih saya suka kayak gitu. Diomelin juga sih katanya. Kata bapak saya tuh, kamu tuh dilarang malah kayak gitu, nyari sendiri. Ya karena saya minta, saya nggak dapet, ya udah. Dan bapak saya juga nggak bisa ngelarang karena udah nempel kali ya, kayak gitu kan. Ya udah, saya sih jujur aja ya. Dulu saya bisa ya membuat si cowok itu ngasih apa aja lah sama saya, sampai uang berapa yang saya inginkan, saya ingin gitu kan. Pokoknya pasti dikasih saya saat itu. Tanpa saya minta sih sebenarnya, mereka ngasih sendiri sih, ngasih ini. Nah udah gitu, udahlah, udah saya nggak, ya gimana ya, taat tapi percaya gituan gitu kan kalau dipikir-pikir. Dan saya lihat juga kadang-kadang apa yang saya dapat tuh ya bacanya kayak gitu, maaf ya, kayak Arab gundul gitulah. Saya gini gitu kan, udah kayak gitu, udah singkat kata saya apa namanya, singkat kata saya udahlah, saya bosen berteman apa segala macam. Akhirnya saya tuh bosen sendiri gitu kan. Saat itu saya tuh sama keluarga, kamu udah umur segini kok nggak nikah katanya gitu kan. Terus ada yang pengen ke saya juga gitu kan. Saat itu kan ya mungkin karena bawaan yang ditempel ke saya gitu kan. Saya selalu mendapatkan orang-orang yang di atas saya gitu, ekonominya gitu kan. Tapi saat itu saya nggak temenan aja biasa. Terus sudah gitu saya suatu hari ya kenalan sama yang sekarang jadi suami saya ini. Saya dulu nggak tahu dia Kristen kan. Saat itu saya ditipu, bukan ditipu ya, saya itu korban penipuan sebenarnya. Penipuannya dalam arti saya nggak tahu identitasnya si laki-laki ini gitu. Hmm, namanya juga palsu. Kalau sekarang dipikir-pikir, namanya dulu ngaku-ngaku Rian lah segala macam. Tapi saya seneng sih ngelihat beliau ya, meskipun dandannya rambut panjang, pakai anting gitu. Sedangkan yang mau ke saya kan banyak gitu kan. Ada yang dokter lah, ada yang ya banyak kan kalau di tempat saya tuh kayak angkatan gitu kan, yang lebih gitu. Tapi saya kok kenapa jadi seneng mani orang gitu kan. Ya udah gitu, sering berjalannya waktu, saya nggak tahu dia agamanya apa, setiap kali kerjaannya juga nggak tahu, dan itu pun ketemu jarang-jarang gitu ya. Kalau misalkan dia lagi ini, Sar, dia kan manggilnya Sari ya, karena nggak tahu nama asli saya kan. Sar, saya lagi di Bandung, bla 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 bla. Ya saya lebih, oh iya bang, sini mampir gitu kan. Dan berapa tahun tuh ya saya dibohongin kayak gitu. Akhirnya karena saya udah terikat sama dia dibanding sama yang gue itu, padahal yang gue itu serius sama saya tuh, udah ngomong sama orang tua saya gitu kan. Terus saya bingung gitu kan, pilih siapa gitu kan. Sedangkan orang tua saya melihat suami saya yang sekarang, jangan katanya ketuaan. Mereka kan sebelum belum tahu agama agama suami saya gitu kan. Udah gitu mending sama yang ini aja, seumur segala macam gitu kan. Tapi karena saya sukanya sama ini gitu kan, ya udah saya seriusin aja tuh sama yang sekarang jadi suami saya. Suatu hari yang sekarang jadi suami saya ini, Bapak Rian, dia ngomong malam-malam tuh, Sar, kayaknya abang mau ngomong serius nih sama Sari, tapi ini serius loh katanya. Serius apa bang? Ya serius katanya gitu. Sebenarnya Sar, jangan ngambek ya Sar ya katanya gitu. Apa kata saya gitu. Sebenarnya abang itu Sar, agamanya Kristen gitu kan. Hah? Kata saya gitu, Kristen. Saya mikir, padahal dalam hati saya, hah?
kok bisa ya, kata saya gitu. Apa saya sih nggak terlalu terkejut tentang Kristennya itu ya, cuman kok bisa ya, bisa dapetin itu ya, padahal saya itu selama ini menghindari ya nurut-nurut aja lah sama ibu saya gitu kan. Udah gitu ya saya sih nggak kaget, saya nurut sama ibu saya. Udah gitu saya, aduh gimana nih ya cara ngomongnya, Sari nggak apa-apa kan, nggak apa-apa sih kalau saya pribadi gitu kan, udah biasa lah. Cuman saya bingung ngasih taunya gimana nih keluarga saya. Akhirnya karena saya belum ngomong, eh yang sering jadi suami saya itu malah ngomong sama ibu saya, ibu sebenarnya saya itu Kristen, bla 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 bla. Nah ibu saya sama bapak saya kaget dong. Hah, Derian Kristen? Oh, tapi ibu ngizinin nggak kalau saya serius sama anak ibu, Saring? Ya jelas lah jawaban bapak saya sama ibu saya enggak, gitu kan, ditentang banget itu. Singkat kata, karena saya menggebu-gebu tentang, wah saya sih bahagia gitu kan, wah jangan-jangan nih kamus hidup buat saya nih yang selama ini saya cari gitu kan, wah kesempatan nih kata saya gitu. Dan saya juga jenuh juga kan, saya pengen mempelajari itu dari dulu gitu kan. Tapi mudah-mudahan kata saya nih orang yang tepat gitu kan. Udah saya nekat tuh, saya nekat ngomong sama ibu saya mau menerima Bang Rian gitu kan. Padahal sebenarnya namanya Wan Rian, sebenarnya pas saya nikah kantor itu ternyata namanya tuh Poltak, bener-bener. Namanya tuh Poltak, Marujan Siagian. Saya kaget banget itu nama kok kayak orang Batak gitu. Ternyata benar dia tuh orang Batak banget gitu kan. Mimpi apa kata saya ya? Bisa itu apa mujizat nih dari Tuhan gitu kan. Karena selama ini saya selalu saya selalu sholat tahajud, maksudnya meminta sama Tuhan tuh kasih jodoh yang benar gitu kan. Di kepercayaan saya yang dulu, saya selalu berdoa gitu kan. Ya Allah kasih saya jodoh yang benar-benar buat saya gitu kan. Ya gitu aja doanya. Saya nggak mau salah pilih gitu kan. Di antara yang tiga itu saya ingin ditunjukkan sama Tuhan saya itu yang mana gitu kan. Suatu hari saya mimpi, ya ini mimpi lagi ya Pak. Nggak tahu kenapa ini karena efek eh, apa ya, hal-hal mistis atau apalah ya, saya juga nggak ngerti juga. Saya mimpi lagi, saya tuh ada ular tuh dua, yang satu putih, yang satu hijau. Ularnya tuh gede-gede. Tapi yang anehnya tuh yang satu ini pakai apa kayak baret gitu ya, baret merah gitu. Nah saya lagi diam, ini yang ular ini tuh kayak ular anaconda lah kalau saya kalau saya gambarkan gitu kan. Terus saya tahu-tahu dimakan gitu. Tuh, wah saya kaget, saya langsung bangun. Mimpi aneh lagi kata saya gitu kan. Nah ternyata ya yang saya ambil kesimpulan ya, mungkin itu mungkin petunjuk kali ya. Ternyata yang saya lihat tuh suami saya tuh, ya saya taunya pas nikah kantor apa ngurus-ngurus kayak gitu surat-suratnya, ternyata dia tuh ya dari Kopassus gitu. Jadi makanya si ularnya itu pakai baret merah gitu kan. Ya saya juga sebenarnya saya nggak tahu ya. Akhirnya saya ya udahlah, udah saya karena beda apa namanya, beda dia di Jakarta, saya di, kata saya gini, ya memang saya tahu dia Kristen tapi kan saya tuh kayak orang kayak kehausan gitu, maksudnya saya biasa lari pagi juga kan di wilayah tempat tinggal saya tuh, saya suka ngelewatin satu buah gereja gitu kan, ada gereja sebenarnya banyak gereja di situ, cuman yang saya lewatin cuma satu, saya suka ngelihat pada keluar gitu pas bubaran jam 10 itu orang-orang dari gereja yang saya tahu ya, kalau dulu saya tahunya itu tempat ibadah gitu kan. Mukanya tuh kok berseri-seri, saya suka merhatiin. Aduh, kadang-kadang ada rasa pengen masuk gitu. Pengen nanya, Mas, di dalam ngapain sih? Atau Ibu, Bapak, di dalam tuh kegiatan Anda tuh kalian ngapain gitu kan. Udah gitu, saya pernah
pengen nekat gitu, pengen masuk. Dandan saya udah rapi gitu kan. Saya dulu kan saya pakai kerudung ya. Tapi karena saya pengen masuk situ, ya saya buka kerudungnya, maksudnya biar nggak muncul. Cuman saya ingat, aduh, muka saya kan Sunda banget gitu. Saya takutnya diusir gitu kan kalau masuk situ. Aduh, gimana kalau saya diusir? Malu lah kata saya gitu kan. Ya udahlah, saya nggak jadi lagi. Ya itu gitu-gitu lewat gereja, merhatiin aja dari luar tuh. Kayak gitu, kayak orang gila dipikir-pikir. Udah kayak gitu gitu kan. Nah, singkat kata saya nikah resmi lah ya, nikah kantor sama suami saya. Saya terkejut juga sih, ternyata beliau itu ya TNI gitu, angkatan. Cuman dulu-dulu kan saya nggak tahu kerjaannya dia, karena kalau dibanding yang lain kan kerjaannya saya jelas gitu kan, dokter lah, tentara lah. Tapi kalau yang ini nih yang jadi suami saya tuh dulu kan ngakunya ngojek lah. Kalau nggak ngojek mahasiswa. Cuma saya mikir mahasiswa masa begitu sih. Udah gitu mukanya gitu kan, masa gondrong kayak gitu. Nah udah gitu sesudah itu ya udah saya nikah kantor gitu kan, nikah kantor. Sudah nikah kantor saya pikir saya tuh bakal bahagia gitu, suami saya bakal ngasih saya apa namanya, ngasih tahu nih Sar, kalau di tempat abang tuh gini-gini nih cara ibadah, gini-gini gitu kan. Ternyata di luar planning saya itu, di luar planning saya. Udah gitu keluarganya dari suami saya juga nggak setuju sama saya, tapi ya karena dua-duanya nekat kali ya. Ya udah kita ngurus berdua tuh. Saya ngurus sendiri nikah saya. Apa surat-surat yang dibutuhkan itu kan bener-bener ribet ya. Yang saya urus tuh sampai saya mohon-mohon sama Pak Lurah. Saya ingat deh, saya apa ngurus surat-surat itu bener-bener susah banget. Ngurus apa ya? Datang ke catatan sipil, pengen mengurus apa namanya, bikin akte kan, mereka nanya untuk apa katanya gitu kan, untuk nikah katanya gitu. Kadang mereka tuh bukannya buru-buru bikinin gitu, besok saat itu tuh saya diceramahin gitu, kamu tuh ya sama ini diceramahin lama banget. Nanti kamu pikir-pikir di rumah gitu, itu orang lain loh. Kadang-kadang saya, ini siapa sih gitu kan, karena mereka pikir saya nikah itu karena ngelihat status suami saya gitu kan. Padahal saya sama sekali nggak tahu kalau dia tuh ya angkatan. Mungkin orang lain berpikirnya ini gara-gara materi nih, mungkin gitu kan. Padahal saya nggak tahu kan. Saya nih ngurus ke kecamatan, ke mana-mana sendiri. Sampai saya ingat saat itu ke apa sih yang ke kecamatan segala macam, ya gitulah, ujung-ujungnya diceramahin, dipersulit lah istilahnya. Bapak saya dipanggil, diceramahin gitu kan. Bapak saya kan orangnya diem ya, nggak, ya namanya ini ya udahlah diem gitu kan. Sampai susah banget itu bikin surat-surat itu. Akhirnya saya nekat, saya mohon-mohon sama Pak Lurah, saya datang ke rumahnya beliau gitu kan. Pak, saya mohon, kata saya pengen banget apa ya, saya mohon minta tolong lah Pak, kata saya gitu, izinkan gitu kan. Kalau bapak saya kan benar-benar nyerah, nggak bisa Sar, namanya apalagi Pak Lurah itu kan kenal banget sama bapak saya kan, dia tidak memperbolehkan teman anaknya istilahnya murtad lah. Udah gitu karena saya nangis saat itu, Pak saya mohon Pak, terus saya gitu, udah akhirnya ya udah selesailah itu dengan usaha sendiri gitu kan, perjuangan banget gitu. Kirain saya tuh bakal selesai gitu kan saat itu, ternyata ribet juga ya. Mau nikah tanpa disetujui sama orang tua saya itu benar-benar saya harus punya
wali lah istilahnya gitu kan. Tapi untungnya ada orang Batak baik banget, dia marga Sirait, mau nolong saya, mau jadi orang tua angkat saya gitu. Mungkin kalau tanpa dia saya nggak bakal bisa gitu. Sebenarnya saya apa ya, kerinduan saya tuh ya pengen itu aja, mempelajari itu, tapi ya mungkin dengan ini jalannya gitu kan. Sudah itu saya udah resmi segala macem nikah, udah nikah sama tinggal di asrama gitu kan. Saya pikir saya bakal diajarin gitu sama suami saya gitu kan. Ternyata ya saya kayak hampa gitu ya. Apalagi saya saat itu kan tinggal di asrama ya. Di asrama itu kan sendiri-sendiri gitu. Nggak seperti di sini membaur gitu kan. Saya kadang kesepian. Uh, saya kayak nggak ada temen gitu kan. Kadang-kadang suami saya kan sibuk. Kalaupun dia malam, nanti dia malam-malam dia main sama, ya mungkin gitu ya, katanya sih mau nyari sampingan lah segala macam. Tapi kadang-kadang yang saya nggak sukanya itu dia kadang-kadang kalau hari Minggu hari Sabtu gitu ya, saya kadang dititipin di rumah orang tuanya gitu kan, dianya nggak ada, tapi dia ngomong meskipun error gitu, Sari besok ke gereja ya, katanya gitu. Saya sih ya gitu aja, nanti kamu mau ke gereja jangan lupa. Iya bang, padahal dia sendiri bablas tuh kalau kalau misalkan main pulang jam 3. Kadang-kadang di rumah juga gitu sih, pulang jam 3 subuh, perginya malam pulang jam 3 subuh, mabok. Kadang-kadang saya tuh paling sebel kalau jam 3 bangunin gitu kan, mabok. Tapi mabok-mabok itu masih bisa sih, Sar, maafin abang ya. Saya kadang-kadang kesel juga ngelihat dompetnya itu berantakan. Saya umpetin kadang-kadang dompetnya itu, HP-nya kan yang berantakan, saya umpetin aja itu. Saking keselnya punya suami kayak gitu kan. Saya tuh kesepian gitu kan. Maksudnya kesepian tuh dalam arti ini saya tuh aturan diajarin. Saya kan baru dari ini, saya ingin mempelajari, ini malah orangnya error gitu kan. Ya udah, saya akhirnya sering ke gereja sendiri. Karena saya jujur aja, karena saya nggak cocok sama ibu mertua gitu kan. Ibu mertua nggak cocok ya mungkin karena ya tahu sendiri lah kalau orang Batak itu kan harusnya nikah sama paribannya kan. Jadi ya nggak cocok. Jadi saya sendiri aja gitu kan masuk ke gereja. Meskipun saya agak-agak, aduh, muka saya ini sudah banget, saya kadang-kadang malu nggak gitu kan. Tapi di gereja Kak suka ditanya kan, kalau yang siapa ini yang baru gitu, adakah yang baru di sini, angkat tangan, tuh saya angkat tangan. Kadang-kadang minggu berikutnya saya asal datang aja karena saya nggak ngerti kan, saya lihat kalau oh di gereja itu dalamnya begitu ya, ternyata beda dengan apa yang bapak saya ucapin kan, nyembah-nyembah patung apa kayak patung salib gitu. Ternyata yang saya masuk, oh nggak ada nyembah-nyembah patung salibnya, sama sekali nggak ada. Nyanyi-nyanyi riang, saya saat itu kan nggak bisa nyanyi, ya perhatiin aja, disuruh diri ya diri, disuruh duduk ya duduk gitu. Kalau misalnya disuruh begini ya begini gitu kan, ya ikutin aja lah, meskipun nggak bisa nyanyi ya ikutin aja lah kayak apa gitu. Lucu kalau dipikir-pikir. Cuman saya suka merhatiin karena dulu kan nggak fokus, suka merhatiin orang-orang sekitar tuh kok ada yang teriak-teriak, nangis-nangis, kata saya kesurupan atau apa. Tapi kok orang-orang kayak biasa aja tuh, nggak ada yang nyamperin orang yang sampai, ya pernah saya lihat ada yang sampai pingsan gitu. Paling kalau sampai pingsan ya dibawa gitu kan, tapi ada yang nangis-nangis kayak gitu. Ya saya cuma aneh aja. Nyanyian saya karena saat itu belum ini ya, nyanyiannya biasa, tapi kok orang-orang sini kayak orang apa ya, kayak istilahnya saya bilang dulu kesurupan ya, saya bilang kesurupan. Nah saya tuh kadang-kadang oh kayak gitu, tapi lama-lama suatu hari di hari Minggu nih, saya melihat ada orang nyanyinya itu yang apa ya, saat itu nyanyi
yang sering dinyanyiin sama Paniko gitu. Saya lupa judul lagunya itu. Aku percaya, yang gitu-gitulah. Saya nggak terlalu apa. Terus ada yang nyanyi lagi. Saya cuma kadang-kadang yang anehnya tuh air mata saya yang sebelah ini keluar gitu. Padahal saya lagi nggak sedih, nggak sedih. Saya lagi bahagia kok gitu. Tapi yang satu ini bahagia, anehnya tuh yang satu ini bahagia, yang ini sedih, ngucur. Cuman dalam hati saya ini, kenapa sih kok bisa begini ya, yang ini nangis, yang ini enggak. Kan harusnya yang ini nangis, ini nangis gitu kan dua-duanya. Kenapa ya? Kadang-kadang saya pulang dari gereja itu kenapa ya? Padahal cuma nyanyian doang gitu. Ya kadang-kadang saya dengar lagu saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Pokoknya yang gitu-gitu saya dengerin, kok kayak saya gitu kan. Pikir-pikir kayak saya gitu. Udah gitu kan. Yang saya sedihnya itu, saya kadang ngelihat orang lain tuh bareng suaminya ke gereja itu gitu kan. Saya dulu sendiri, kadang saya ngiri gitu kan. Saya dari tahun berapa ya, pokoknya saya pelayan gitu, emang saya baru sih di gereja itu saya nangis gitu kan. Terus saya lihat ada orang kesaksian pujian, saya dalam hati kadang-kadang aduh, saya pengen kayak mereka gitu ya. Itu dalam hati itu untuk apa ya, ya Tuhan Yesus, dalam hati saya pengen kayak mereka gitu kan, biar saya nggak sedih, ada kegiatan gitu kan. Udah gitu, udah dalam hati doang, saya nggak ngomong dan nggak kenal siapapun di situ kan, nggak ada. Saya juga nggak kenal, jadi kalau pulang dari gereja selesai udah pulang gitu. Saya nggak ada teman saat itu kan, karena saya saat itu mau sedih mikirin suami saya nyibukin diri. Kalau misalkan hari Minggu pagi-pagi ada gereja nih, jam 6 gerejanya itu, saya datang. Jam 10 saya datang lagi. Karena saya senang juga ya ngedenger lagu-lagu pujian gitu kan. Kayak ini, jadi yang apa sih, penerima tamu, yang pelayan penerima lah. Ini yang tadi lagi kali ya. Tapi saya masuk bodoh lah. Saya, yang penting saya nggak diem di rumah gitu kan. Menghilangkan kejenuhan saya. Udah gitu, kalaupun di sekolah juga kebetulan ada perkumpulan gitu, suka diajak sih, berkali-kali nolak, tapi lama-lama daripada hati saya sedih mulu kan. Saya juga saat itu belum terlalu banyak teman, udah saya ikut kebaktian gitu kan. Terus suatu hari ya biasa aja lah, ikut-ikut biasa gitu kan, belum terlalu ngerti lah. Suatu hari saya ikut ibadah, saya baca katanya di pengumuman tuh ada kebaktian wanita. Nah saya datang aja, untuk biar saya nggak jenuh juga di rumah, saya datang. Udah gitu saya nggak sering datang. Udah suatu hari, suatu ketika gitu ya, saya ditawarin sama, saat itu saya lihat Bulani ya, yang saya kenal sekarang. Nggak tahu kenapa tuh Bulani tuh tahu-tahu, Ibu Sari ikut paduan suara ya katanya gitu, mau nggak itu. Wah, dalam hati saya, waduh, saya diajak ikutan paduan suara, ya saya mau banget lah, euforia banget gitu. Aduh ya Tuhan Yesus, ini mimpi nggak sih, saya tuh pengen ikutan nyanyi gitu. Ya udah, saya terima aja, saya datang, saya latih, meskipun saya saat itu nggak punya teman, ya selalu sendiri gitu. Ya udah biasa lah, dari kecil juga selalu sendiri kan, jarang punya teman cewek kan. Ya udah, saatnya latihan, pelayanan kemana-mana, wah bener-bener nyibukin diri lah. Saya nggak mau ingat suami saya saat itu, tapi saya ingat pesan ibu pendeta yang saya kenal, Bu Anita itu, kamu tuh wanita, seorang wanita. Kalau kamu nggak
banyak doa, hancur. Ya gimana keluarganya makin hancur dong. Kasihan anak-anak kalian gitu kan. Saya ingat itu perkataannya. Oh iya ya, saya suka mikir kalau saya lebih hancur lagi, saya juga bisa kayak kayak suami saya. Main apa yang suami saya lakukan, saya bisa. Saya orangnya keras gitu kan. Tapi saya pikir iya ada benernya juga ya omongannya gitu kan. Ya udah saya ikutin aja. Saya banyak doa. Saya tadinya nih sebelum kenal Tuhan Yesus ya, apa pakai ilmu aja nih biar suami saya ini. Tapi ternyata yang namanya orang Kristen tuh nggak bisa diapa-apain. Saya baru nyadar. Mungkin dijaga sama Tuhan Yesus meskipun si suami saya itu error gitu kan. Saya jujur aja mungkin suami saya nggak tahu ya. Nah udah gitu ya itulah kekuatan Tuhan Yesus gitu kan. Selalu melindungi anak-anaknya. Saya baru tahu kata yang roh yang selalu ngasih tahu saya ini nggak bisa diapa-apain, dia ada yang jagain gitu kan. Saya saat itu nggak tahu siapa yang jagain gitu kan. Ternyata hanya satu orang Kristen nggak bisa diapa-apain. Nah saya tuh nggak ngerti kayak gitu. Saat itu nggak ngerti gitu kan. Kalau sekarang saya ngerti, oh dijaga sama Tuhan Yesus Kristus. Meskipun tuh orang error gitu kan. Apalagi kalau orang itu benar gitu, sering baca Alkitab segala macam. Akhirnya saya sesudah itu aktif di setiap kebaktian, belajar doa segala macam sama Bu Anita saat itu kan. Ya diajarin doa, saya kan aslinya nggak bisa doa. Pokoknya saya dibimbing, diajarin segala macam sampai saya bisa ikutan padus di gereja juga ya. Mungkin itu karena dorongan Ibu Anita gitu kan. Ya udah. Sudah itu saya aktif pelayanan kemana pulang malam gitu kan. Ya saya kayak gitu. Dan mujizat saya sesudah ikut Tuhan Yesus ya banyak lah mujizat yang saya dapat. Suami saya jadi baik, apalagi sekarang dia sesudah yang saya rasain ya kesini-sini dia makin baik. Meskipun suami saya tahu dulu dia error, tapi saya nggak pernah marahin. Biarin aja lah kata saya, dia yang kata Ibu Anita juga, kalau suami error biarin aja. Yang penting istrinya jangan error gitu kan. Ya, saya ingat saya dikuatin gitu kan. Ya mujizat yang saya dapat sesudah ikut Tuhan Yesus Kristus, salah satunya ya bulan kemarin, bulan Februari kalau nggak salah, saya tuh sebenarnya nggak ada rencana untuk hamil gitu. Saya nggak mau. Jadi saya tuh anak udah 2 aja gitu kan. Saya nggak mau lagi gitu kan. Suatu hari saya kan orangnya doyan lari gitu kan. Kok sakit mulu kalau lari itu kan. Kayak cepet capek gitu. Kenapa ya? Terus saya iseng-iseng sama teman saya tuh beli test pack gitu. Ternyata hasilnya positif. Saya kaget. Ah, positif. Ah, enggak, ini bercanda. Saya nolak gitu kan. Teman-teman saya malah iya jadi gitu. Saya malah nggak bahagia, saya diem aja. Saya tuh nggak mau punya lagi, nggak mau kata saya gitu. Akhirnya ya jujur aja saya, karena saya ini apa saya ini ya kata saya gitu. Karena ini ya udahlah, saya akhirnya saya sih nggak berani ngomong ya, cuman teman saya ngomong, Pak ini istri bapak nih hamil lagi, selamat ya Pak. Kata suami saya, masa sih katanya, Star benar hamil lagi? Nggak tahu. Yaudah kita cek aja lah ke dokter katanya. Bener nggak? Suami saya ngajak. Ya udah dicek ke dokter. Akhirnya saya di USG gitu kan. Ternyata kandungan saya tuh kosong. Malah di situ tuh kelihatan ada kista udah besar banget. Kata dokternya, kok ibu ada kista ya? Ibu nggak pernah cek ya? Enggak kata saya. Dan nggak ada tanda-tanda saya sakit atau kayak gini, tapi itu kista udah gede banget, udah segede gini kali. Nah ibu harus dikuret Bu, nanti kalau ibu udah dikuret selesai baru operasi kista. Waduh saya takut banget kata saya gitu kan. Suami saya disuruh tanda tangan, booking kamar segala macem. Udah tanda tangan, tapi kata teman saya, Sari, dikuret itu lebih sakit daripada ngelahirin. Mendingan kamu jangan dikuret deh.
kamu banyakin doa gitu kan, mendingan kamu hamil, banyakin doa aja Sar. Saya diem aja. Ya kata saya gimana ya, habis udah tanda tangan sih kata saya. Udah saya pulang ke rumah, saya merenung gitu kan. Terus kata suami saya, gimana Sar, kita hari Kamis harus sudah dikuret tuh. Saya diem aja, saya takut bang, takut dikuret. Apalagi sesudah itu, seminggu sesudah itu harus dioperasi kista, saya takut banget bang, gimana nih. Ya udah, lagian saya juga nggak terlalu ini ke kamu nyuruh maksa dioperasi sih. Ya udahlah, kita tunggu aja sebulan. Iya bang, kita tunggu sebulan aja. Udah kita selama sebulan tuh saya nggak ini sama pihak rumah sakit tuh dia telepon-telepon, tapi kita nggak angkat karena kata saya udah bang nggak usah diangkat lah, saya gitu kan. Kalaupun diangkat juga ntar saya dipaksa ini bang, kita diemin aja. Selama sebulan saya nggak ke rumah sakit itu saya mikir gitu, Tuhan Yesus kenapa ya saya tuh dikasih cobaan kok kayak gini banget. Saya nggak ada kepikiran untuk penyakit kista itu gitu kan. Saya takut gitu kan. Ya udah saya minta tolong sama siapa selain Tuhan Yesus gitu kan. Terus saya minta doa sama siapa, nggak mungkin lah saya datengin ke pendeta satu-satu minta doa, itu kayak orang nggak percaya kata saya gitu kan. Ya udah saya akhirnya suatu hari saya ikut KKR tanpa direncanakan itu. Saat KKR itu, oh iya sebelum KKR itu saya minta doa sama ibu pendeta yang saya kenal, ibu doain saya ya, saya punya problem, tapi saya nggak ngomong problem apa gitu kan. Dan saya ikut KKR, saya di situ benar-benar pas KKR itu saya memuji Tuhan, benar-benar ya Tuhan Yesus maafin saya, Tuhan Yesus, saya banyak dosa, saya banyak mendendam selama ini, meskipun saya pelayanan tetap hati saya tuh tidak bisa memaafkan seseorang. Maksudnya adalah yang membuat saya di mulut memaafkan tapi enggak gitu dalam hati. Tapi saat itu saya minta ampun sama Tuhan Yesus karena saya tahu Tuhan berkata kalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah sama kamu, maka Bapak pun tidak akan mengampuni kamu gitu kan. Saya ingat itu, terus Bapak pendetanya bilang siapa yang mau didoain ke depan tanpa lihat kanan kiri, dan udah saya karena saya sendiri juga ke depan, saya di situ memuji nama Tuhan. Saya ingat itu lagunya lagu seperti rusa yang haus gitu kan. Saya di situ angkat tangan dua-dua memohon Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus, sama siapa lagi saya minta tolong, saya takut dioperasi. Saya gitu, saya takut dioperasi Tuhan, tolong saya ya Tuhan. Itu saya minta tolong, maafin saya Tuhan, selama ini saya selalu menyimpan kepahitan sama ibu mertua saya, karena ibu mertua saya selalu ya kalau ngomong kayak gitulah. Ampuni saya janji saya memaafkan beliau kan. Saya ampuni orang-orang keluarga saya yang udah mengucilkan saya ampuni semua. Tapi tolong saya Tuhan, buktikan mujizat-Mu itu buat saya. Saya tuh nggak tahu harus minta tolong sama siapa. Tapi saya yakin percaya, saya nggak salah pilih. Saya minta tolong sama Tuhan Yesus. Saya yakin Tuhan Yesus itu baik dan hidup. Udah itu saya berdoa, bernyanyi seperti rusa yang haus, gitu kan. Udah gitu, nggak tahu kenapa saya tuh kayak bergetar gini, tapi saya nggak sampai jatuh ngejeblak itu, saya tahan, saya nggak mau jatuh, karena saya ingat perut saya gitu, saya takut. Udah gitu, saya berasa sih ditahan sama orang belakang gitu kan. Udah gitu saya merasa perut saya panas banget, panas sampai belakang panas. Udah, yang saya rasain gitu, orang-orang pada rebah semua, saya enggak karena saya tahan kan. Disuruh balik ke belakang duduk ya, saya duduk gitu. Terus yang apa sih namanya ya, kalau yang mendampingi orang-orang yang KKR itu apa ya, saya lupa lah namanya. Dia bertanya gini, Ibu Sari, kan saya panggilannya Sari ya, Ibu Sari lagi hamil ya. Saya diam, Ibu tahu dari mana saya hamil, kata saya gitu. Enggak, saya berasa aja tadi pas nahan badan ibu tuh, badan ibu kayak dua.
Saya sih ya ketawa aja dalam hati gitu. Ya saya karena saya tahu hamil saya itu kan kosong, masa ada 2 sih gitu. Terus beliau ini nih Ibu Yuni, akhirnya Ibu Yuni tuh ke belakang, terus dia manggil temennya tuh bilang, Ibu Sari, kenapa Ibu Sari nggak bilang kalau Ibu Sari itu hamil? Kalau tahu gitu, jadi yang dampingin ibu tuh 2. Kata saya nggak ngasih tahu siapa-siapa, dan saya nggak, teman-teman di WBI saya pun nggak tahu saya lagi hamil, kata saya gitu. Ya udah, saya nggak bilang hamil saya kosong, saya diemin aja gitu. Sampai saya pulang dari KKR itu, saya diare bener-bener parah. Saya kira itu diare karena saya makan apa tuh kayak ayam geprek gitulah. Tapi yang diare kenapa saya? Teman saya Melisa enggak diare malah. Saat itu saya parah diarenya sampai saya terkapar, nggak bisa ngapa-ngapain. Udah gitu, udah akhirnya saya diare, muntah juga. Iya kebayang dong lemesnya, dari mulut keluar, dari bawah keluar. Itu nggak benar-benar nggak bisa ditahan. Dan saya nggak tidur itu berapa hari gitu ya. Udah, akhirnya sesudah sembuh dari situ, pas sebulan banget, saya bilang sama suami saya, sudah saya sembuh, Bang, ayo kita ke rumah sakit cek. Saya takut, nggak apa-apa lah, saya mau dikira daripada saya nggak sembuh-sembuh, daripada saya diare mulu. Saya pikir tuh diare gara-gara saya nggak dikuret kan. Iya dikuret. Begitu, akhirnya saya diantar dengan ini. Tapi Bang, kata saya jangan ke dokter yang kemarin, kalau bisa. Saya takut juga diomelin kan. Kita coba dulu ke dokter yang lain lah, siapa tahu ininya beda. Ya udah, kita daftar segala macam, bla 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 bla. Pas saya masuk, saya dipanggil, ternyata dokternya yang kemarin saya meriksa. Saya kaget, ya kok dia lagi, saya udah terlanjur masuk. Akhirnya dokter itu ngelihat riwayat saya, ibu Iis, sebenarnya ibu Iis ini niat dikuret apa enggak sih? Kemarin kan ditelepon-telepon. Oh, gimana ya dok, saya takut, kata saya gitu. Ya udahlah dok, saya udah siap kok, nggak apa-apa sekarang mah gitu. Saya udah siap mental istilahnya gitu kan. Udah sebelum itu kita diperiksa dulu lah di USG dulu. Saya di USG dong, perut saya gitu kan, masih kempes saat itu. Tapi di layar tuh kelihatan, sampai dokternya tuh bilang, hah, nggak salah tuh katanya, kata dokternya. Diulang lagi. Ada bu, katanya, ada bayinya. Saya kaget, ada bayinya pak? Iya. Terus pak, kisahnya nggak ada nih bu, katanya nggak ada. Sambil dia lihat-lihat gitu kan. Wah, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, dalam hati saya gitu kan. Terus dokternya kok bisa ya katanya. Terus ya saat itu tuh ya saya sih euforia aja, nggak jadi dioperasi gitu. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih, kata saya gitu. Ternyata doa saya dikabulkan, tidak sia-sia saya selama itu banyak doa. Didoain juga sama teman-teman saya, suami saya juga saya lihat sering mendoakan saya gitu kan. Dokternya aneh, malah dokter yang meriksa saya itu sekarang malah udah meninggal ya gitu. Itu mujizat saya, mujizat terbesar dalam hidup saya waktu tahun 2020. Sudah saya ikut Yesus Kristus. Sejak saat itu saya yakin dan percaya Tuhan Yesus itu memang benar-benar ada gitu. Ini benar-benar mujizat terbesar dalam hidup saya. Ya udah, sesudah itu saya jadi kalau doain, ngajarin anak saya, kamu harus yakin kalau doa itu, harus yakin. Ini kamu jangan sampai nggak yakin, pasti sembuh. Anak saya tuh pernah anak saya sakit, rumah sakit apa tuh, minum obat aja nggak sembuh. Sebenarnya saya doain, saya pegang perutnya, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakit saya, kata saya gitu. Saya yakin dan percaya, apalagi Tuhan Yesus Kristus tuh mampu menyembuhkan penyakit yang buat Tuhan Yesus apa sih, ini penyakit apa ini, gampang gitu. Saat itu juga anak saya aneh, mama benar mah saya sembuh, kok mama hebat sih? Bukan mama yang hebat, tapi Tuhan Yesus yang hebat. Makanya kamu harus yakin dan percaya. Sesudah itu saya dalam hati saya berniat gitu kan,
saya tuh jadi yakin banget gitu kan. Ibu saya harus tahu kalau Tuhan Yesus tuh benar-benar ada, benar-benar hidup gitu kan, bukan cuma omong kosong doang gitu. Jadi saya tuh kalau dapat renungan harian, saya kirim ke ibu saya. Meskipun balasan ibu saya kadang-kadang nyakitin hati gitu. Tapi saya sesudah ikut Tuhan Yesus itu tuh jadi nggak bisa marah-marah kayak dulu. Kalau dulu kan kalau marah 2 minggu aja saya kuat, nggak ngomong sama suami gitu kan. Kalau sekarang ya marah, tapi udah selewat. Kalaupun ini nggak pernah kayak dulu-dulu lagi. Dulu-dulu sempat emosi. Mungkin itu pengaruh barang-barang yang dimasukin ke badan saya gitu. Tapi saya tuh sesudah saya aktif, saya udah buang semuanya itu. Dan yang mujizat terbesarnya, setiap kali saya pelayanan nyanyi di BBI itu selalu keluar itu yang saya tanam di dalam badan saya itu jatuh gitu. Kadang teman saya tuh yang sama-sama pelayanan, Bu Sari, kan saya panggilnya Bu Sari, ini apa katanya? Hah, itu kan yang saya ini. Enggak, saya ambil. Ya udah saya buang. Wah, hebat banget kan saya gitu. Benar juga, dengan kuasa nyanyian itu benar-benar mampu gitu mengeluarkan hal-hal negatif yang ada dalam tubuh saya. Dulu muka saya itu meskipun make up ya, anak kecil tuh pasti takut melihat saya tuh nangis gitu, nggak mau sama saya. Ya mungkin terlalu banyak setan kali, nggak ngerti lah. Kalau sekarang udah banyak yang jatuh sendiri set, dan yang saya pegang itu udah saya buang-buangin sama saya, nggak mau kayak gitu. Karena di Kristen nggak boleh kan kayak gitu. Percaya kayak gitu berarti ya, yang saya tahu gitu. Ya udah. Kalau di kepercayaan saya dulu kan itu harus dibuang, harus ngambil seseorang yang bisa nih ngeluarin ini, tapi dengan kuasa nyanyian, pujian. Jangankan ini ya yang saya masukin ke badan gitu, tembok Yeriko aja bisa roboh gitu. Nah itu dia yang jadi yang membuat saya kagum gitu. Makanya saya kalau sekarang nyanyi nggak tahu kenapa gampang nangis gitu di gereja aja kadang-kadang. Padahal saya nggak sedih, nggak lagi mikirin apa-apa, tahu nangis segala macam. Ibu saya harus selamat nih, kata saya gitu. Saya kadang share nyanyian sama ibu saya dari Pak Muhammad KC aja saya kirim tentang kitab kuning gitu kan. Nih ibu saya harus tahu nih, kalau saya kan nggak ngerti apa-apa, saya kirim aja. Yang tentang kesaksian Bapak saya Pudin, saya kirim. Apalah saya kirim di Facebook, saya kirim biar teman-teman saya baca gitu. Teman-teman saya kan banyak juga kan yang kepercayaannya sama saya. Bukan Kristen ya, di luar Kristen gitu. Ya setidaknya mereka lihat. Kadang ada juga yang nggak fanatik membagikan tuh lagu ke tempatnya dia lagi gitu. Termasuk tante saya juga membagikan tuh nyanyian gitu. Apa dia nggak ngerti tuh nyanyian apa, tapi mungkin enak nih nyanyian gitu. Di-share lagi ke tempatnya beliau gitu kan. Ya udah, sesudah itu ya suami saya banyak berubah. Dia makin baik gitu. Berubahlah, nggak kayak dulu lagi. Saya sangat berterima kasih sama Tuhan Yesus. Nggak ada orang yang bisa menolong selain Tuhan ya. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan.